dahulu kala di sebuah tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-laki. Janda tersebut bernama Mande Ubaya dan anaknya bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupan sebagai anak yatim sejak kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan Malin beranjak dewasa. Keinginan itu keluar dari jerat kemiskinan, semakin kuat dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan bersandar di Pantai Air Manis. Meninggalkan ibuku sendiri di kampung. Coba kau bilang baik-baik. Baiklah kawan, aku akan bilang kepada ibuku. Setelah kamu bilang temuilah aku. Baiklah kawan, terima kasih ya kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah menemui sang ibu dengan maksud meminta restu untuk pergi merantau ke negeri seberang. Setibanya di rumah, Ibu, Malin ingin pergi merantau ke negeri seberang ibu. Malin ingin membahagiakan ibu. Malin ingin merubah nasib kita ibu. Kenapa kau tiba-tiba ingin pergi nak? Bagaimana dengan ibumu yang tua ini? Maka itulah ibu, Malin ingin merubah nasib kita. Malin ingin meminta restu kepada ibu. Yaudah nak, pergilah, tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Malin tidak akan melupakanmu ibu. Malin berjanji. Apakah kau sudah benar-benar ingin pergi? Malin sudah membuatkan tekad untuk pergi bersama Rashid ibu. Yaudah nak, pergilah dan rela dari tamu itu. Baiklah ibu, terima kasih ibu. keesokan harinya, Malin dan Rashid ikut ke negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian sang anak semata wayangnya. Perjalanan Malin dan Rashid berakhir di tempat tujuan. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Selanjutnya kita akan pergi kemana Rashid? Kau juga belum tahu, Malin. Kita akan bersahabat. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah satu pengunjung warung, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Wahai anak muda, apa kau sedang mencari pekerjaan? Betul sekali, aku sedang mencari dua orang laki-laki pekerja seperti kalian. Apa kalian bersedia? Benarkah Tuan? Apakah kita bisa langsung jadi Tuan? Alangkah bersyukurnya kita bisa bekerja di depan Tuhan. Perkenalkan, saya Malik dan ini sahabat saya Rashid. Saya dan sahabat saya datang dari jauh. Baiklah, Malin, Rashid, kalian bisa ikut aku sekarang. Sekarang kalian bisa tinggal dulu di rumahku dan besok akan jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Baiklah, Tuan, terima kasih. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta dengan saudagar kaya raya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua ikut bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama melihat gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekatan, ulet,
rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan pertinjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut diam-diam memperhatikan salah satu karyawannya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lain. Lama-kelamaan, ia tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayahanda, siapakah dia? Nampaknya ia lebih bisa dalam kerja dibanding yang lain. Anak muda ini bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Ayahanda. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usahanya. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin Kundang. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, apakah itu kau? Ini beneran Pak Malin? Akan kau bekerja? Ya, seperti yang kau lihat sekarang ini. Aku telah menikmati suri bayangku. Sekarang, lihat wanita di sampingku. Dia adalah putri saudagar saya. Dia telah menjadi istriku. Nah, lepaskan dulu. Tapi dari depan. Baiklah, Rashid. Aku pergi jalan-jalan dulu bersama istriku. Mengetahui bahwa Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas ke rumah Malin untuk menemui Ibu Mande, mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepat pergi ke pantai. Cepat. Sungguh nak, yang kau katakan bukan dusta kan? Iya, sebenarnya apa? Ayo antar mak ke pantai. Malin, kaukah itu, Mak? Coba kau tahu itu Ayahanda. Nampaknya dia mengalami. Entahlah, mungkin dia seorang pengemis yang mengaku-ngaku mengenalku. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih di depan istrinya. Inikah yang kau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Dia itu bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahku mewah ke istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada dan mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa? Aku ini bundamu. Lihat, dia mau bundamu. Bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kamu. Kalau ibuku masih ada, tak mungkin seburuk dia. Malin dan istrinya pun pergi meninggalkan Ibu Mande sendirian. Ibu Mande pun tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, maka maafkanlah dia Tuhan. Tapi jika dia memang anakku, maka hukumlah dia Tuhan. Amin. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah laut di tepi pantai, di mana Malin dan istrinya berada. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun ikut terguluh. Kenapa ini? Kenapa putri bisa menyebabkan? Kau baik-baik saja ibuku. Kanda, sebenarnya ada apa ini? Aku tidak tahu juga. Mungkin alam marah pada kita. Seketika kilat datang dengan
dengan kekuatan super dan kuat menyambar kapal marin tunda. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya menjadi sebuah batu yang tersungkur bersujud. Ibu, ampuni aku ibu. Maafkan anakku ini yang durhaka. Kande,